wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pengurus DPW, DPD dan hadirin yang kami hormati, kali ini kita coba membahasakan apa yang sudah dan sementara kita lakukan lewat referensi Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke 40 dan 41. Jadi sungguh pasti Allah menolong. Siapa yang sungguh pasti ditolong oleh Allah? Mayyan suruhu, orang yang menolong Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, laqawiyyun, sungguh zat yang sangat kuat, aziz, sangat perkasa. Jadi kalau zat yang sangat kuat, sangat perkasa, itu yang menolong, pasti tidak akan bisa menghalangi, pasti berhasil. Lalu siapakah orang yang menolong Allah itu? Kan begitu. Nah, orang yang menolong Allah pada ayat ke-41 dikatakan alladzina in makannahum fil ardi aqamu as-sholata, terus wa atau az-zakata, amaru bil ma'rufi, nahau anil mungkari. Nah, di akhir ayat Allah katakan walillahi aqibatul umur. Lillahi aqibatul umur, kalau kita terjemahkan dengan bahasa bebas, aqibatul umur, urusan selanjutnya masyarakat yang seperti ini, lillah, biar Allah yang menghandle, biar Allah yang mengambil alih. Jadi pasti Allah menolong dan urusannya Allah yang ambil alih. Yang penting kita ada upaya. Upaya yang harus kita lakukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hal yang harus kita upayakan. Upaya paling prioritas, paling pertama adalah alladzina. Apa itu alladzina? Orang-orang. Coba saya tanya, Nabi Nuh untuk mendapatkan orang perlu berapa tahun dia dakwah? 950 tahun. Dapat berapa orang? Jadi jangan dianggap alladzina itu mudah didapat ya. Sangat sulit sekali. Ashabul Kahfi dapat orang berapa? 7. Nabi Ibrahim lebih sulit lagi. Masya Allah ya. Jadi yang paling utama, skala prioritas adalah rekrutmen kader. Ya, cari orang. Ini paling utama. Mungkin filosofinya begini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah iringi penciptaan Adam itu dengan ajaran. Lalu Allah menyuruh Adam untuk mengajarkan ajaran itu kepada para malaikat. Setelah malaikat ikut ajaran Allah, dia disuruh tunduk pada Adam. Mereka tunduk kecuali Iblis. Iblis lalu divonis sebagai makhluk terkutuk dan dicanangkan sebagai penghuni neraka. Iblis mau dijadikan makhluk terkutuk, siap masuk neraka, tapi minta 2 hal. Yang pertama, minta kepada Allah untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Yang kedua, minta
diberi keleluasaan menjerumuskan anak cucu Adam menjauh dari ajaran Allah. Di ACC dua-duanya. Iblis istiqomah dengan programnya. Iblis menjerumuskan anak cucu manusia, anak cucu Adam, dan juga bangsanya sendiri, bangsa jin. Jin dan manusia yang telah diprovokasi oleh iblis menjauh dari ajaran Allah diikat dalam sebuah organisasi. Organisasi itu disebut Hizbu Asyaiton, partai setan. Nah, jin atau setan yang masih tetap ikut ajaran Allah di sini namanya Hizbullah. Nah, ketika Hizbu Syaiton itu dominan dan tidak ada orang lagi yang mau mengikuti ajaran Allah, seperti pada zaman Namrud, pada zaman Fir'aun, itu kan Hizbu Syaiton lebih menang. Pada zaman Abu Lahab, maka dengan kasihnya Allah angkat Nabi untuk apa? Untuk memunguti, mengajak orang-orang yang berada pada Hizbu Syaiton agar kembali kepada ajaran Allah. Dan inilah pekerjaan paling mulia dan pekerjaan paling berat. Ya, orang-orang yang berada pada Hizbu Syaiton ditarik kembali. Nabi Nuh untuk menarik ini dalam 950 tahun dapat berapa? 80 orang ya? Masya Allah ya. Nabi Ibrahim malah dapat hanya istri dan anaknya saja. Yang waktu di keluarganya mau dirajam. Sampai di penguasanya malah dibakar. Jadi pekerjaan paling mulia adalah alladzina. Rekrutmen kader atau kelompok Nabi itu semacam tim SAR. Tahu SAR? Search and Rescue. Mencari dan menyelamatkan. Jadi menyelamatkan domba-domba yang sesat. Selamatkan. Itu pekerjaan utama ya. Kalau bahasa kita sekarang mainstream untuk mendapat alladzina pakai dua. Tarbiyah dan dakwah. Targetnya ini menyelamatkan umat manusia. Jadi ini harus jadi mainstream dasar ya. Kalau kita di lembaga ini apalagi pengurus ya masih mempunyai mainstream yang sama, tugas saya di lembaga perjuangan ini adalah menyelamatkan manusia. Tentu kita akan cari manusia untuk bisa bergabung agar bisa selamat. Pikirannya bukan duit, apalagi yang lain. Pikirannya bagaimana orang bisa selamat di sekitar kita. Oke. Nah, lalu untuk mendapatkan manusia itu almarhum Ustadz Abdullah Said menjadikan surah Ad-Duha sebagai program dasar di perjuangan kita. Ada 3 program surah Ad-Duha, 3 program dasar. Yang pertama fa'amal yatima fala takhar. Yang kedua wa amas sa'ila fala tanhar. Yang ketiga wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya, jadi untuk mendapatkan orang ada 3 program dasar. Sasaran pertama adalah al-yatim. Yatim, apa yatim? Anak-anak, bahasa kita mempersiapkan generasi penerus ya, yatim. Kalau arti dasar yatim itu sendirian, alone ya. Almarhum Ustadz Basri mengatakan begini, laisal yatimu man faqada abahu innamal yatimu man nama wahdahu. Bukan yatim orang yang telah kehilangan orang tuanya, tapi termasuk yatim itu adalah orang yang tidur sendirian, jomblo. Itu yatim. Jadi duda itu yatim, janda juga yatim, jomblo juga yatim. Arti dasar yatim adalah sendirian, tidak ada temannya.
Ada yatim di sini? Iya, itu secara bahasa. Tetapi secara istilah yang disebut yatim itu anak kecil yang tidak punya orang tua. Kalau saya sudah tua, meskipun aku tidak punya orang tua, saya juga tidak boleh disebut yatim. Bapak yang sudah yatim. Nah, lalu lebih luas begini, pengertian yatim itu sangat tergantung dari keorangtuaan orang tua. Keorangtuaan orang tua. Keorangtuaan orang tua itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi eksistensi, yang kedua dari sisi fungsi. Eksistensi artinya keberadaan. Ketika masih ada bapaknya, masih ada ibunya, maka anak-anak ini disebut tidak yatim karena orang tuanya masih eksis. Oke. Kalau bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, maka secara eksistensi anak ini sudah yatim. Sekarang fungsi. Mungkin orang tua masih eksis, tapi orang tua tidak fungsional. Apa fungsi orang tua? Setidaknya ada dua. Fungsi secara hewani dan fungsi secara syar'i. Secara hewani, hewan kan juga punya induk hewan ya. Pernah melihat ayam? Ayam itu bapaknya tidak mau bertanggung jawab. Ayam jago itu tidak mau tahu dia. Tapi ayam betina, dia betul-betul melakukan fungsi hewani sebagai induk. Dia arami telurnya, rela tidak makan, tidak minum untuk memelihara, meyakinkan bahwa suhu itu tetap stabil, kan begitu. Setelah menetas dia turun, ayo nak kita cari nafkah, tidak usah pikir bapakmu. Tidak ada itu ayam yang aborsi, tidak ada. Dia betul-betul bertanggung jawab. Sampai kepada tingkat anak-anak ayam itu mandiri. Setelah dia bisa cari makan sendiri, baru dilepas. Nah, ketika kita punya anak kecil, lalu dirawat dengan sedemikian rupa sampai anak mandiri terus dilepas, maka kita sudah melakukan fungsi hewani kita. Karena manusia kan menurut orang Arab disebut dengan al-hayawanun natik, hewan tapi bisa berpikir. Jadi fungsi hewani adalah kita merawat anak kita sampai mandiri, setelah itu dia lepas. Sekarang fungsi syar'i. Apa itu fungsi syar'i? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Fungsi syar'i adalah kita harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk membawa istri kita, membawa semua anak kita lepas dari api neraka, bawa surga semua. Itu fungsi dasar manusia. Nilai kita di hadapan Allah bukan hanya pada fungsi hewani, tapi lebih pada fungsi syar'i. Maka ada orang tuanya eksis, tapi dia hanya melakukan fungsi hewani saja, tidak melakukan fungsi syar'i. Nah, orang tua kayak begini juga dalam kondisi meyatimkan anak-anaknya, kasihan. Tugas kita sebagai sebuah lembaga adalah merekrut kader. Jangan membiarkan anak-anak itu tidak tahu jalan hidupnya. Insya Allah ya, ini penting sekali. Ya. Sehingga untuk yatim ini Allah selalu mengkaitkan bukan pada fungsi hewaninya, tapi kepada syar'inya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hubungannya dengan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim hubungannya dengan agama. Bahkan ketika Nabi Nabi Yakub, Nabi Ibrahim mau meninggal dunia, wasiat kepada anaknya juga wasiat tentang agama. Wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha astofa
lakumuddin. Oke ya. Jadi penting sekali. Mungkin banyak sekali di sekitar kita orang-orang masih baru melaksanakan fungsi hewani saja, tapi belum menjadi orang tua yang berfungsi di hadapan Allah, yang tatarannya lebih dari hewan. Ya. Kalau kita hanya menyekolahkan anak, terus apa lagi? Beri makan anak, carikan kerjaan, itu kan baru fungsi hewani. Artinya belum ada nilai lebih kita dibanding kerbau, apalagi anjing, kucing, kan begitu semua ya. Ya. Maka yang menjadi nilai lebih kita adalah ketika kita persiapkan anak-anak kita untuk mewariskan perjuangan din, agama, ya. Ini baru kita punya fungsi dasar, ya. Maka alladzina di sini, ya, pertama adalah menurut surah Ad-Duha kita harus siapkan generasi pelanjut. Yang bikin TK, bikin PAUD, bikin apa saja ya, jangan sampai anak ini nanti lepas kendali. Masya Allah. Coba lihat lagi, mungkin Bapak pernah membaca surah Ali Imran ya, ayat berapa itu? 35 kah? Sampai 30 berapa itu ya? Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran di atas alam semesta. Nah, setelah Allah menyatakan tentang orang-orang terpilih, maka ayat selanjutnya Allah menuntun kita agar berusaha mempunyai keturunan, menjadi keturunan yang terpilih seperti orang itu tadi. Bagaimana upayanya? Idz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berdoa. Apa doanya? Rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku mohon kiranya bayi yang ada dalam kandungan ke depan menjadi muharrar. Ini kan dari mulai pola ya, bagaimana melahirkan anak terpilih ya. Apa itu muharrar? Belum pernah baca Quran kah? Hah? Muharrar, dimerdekakan. Apa maksud dimerdekakan? Tidak terbelenggu. Apa yang membelenggu? Ya, wala taj'alid dunya akbara hamina. Coba merdeka itu begini. Ada surah yang kulihat apa namanya itu? Undang-undangan gini. Dari mulai Allah bersumpah dari yang paling rendah, watin. Terus naik lagi wa zaitun, wa turisinin, wa hadal balad, laqad khalaqnal insan. Wah, coba lihat ya. Dari yang paling rendah, demi buah tin, naik lagi zaitun, naik lagi gunung Bukit Sinai, naik lagi negara yang aman. Allah menyatakan, sungguh aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kalau bapak-bapak pernah belajar ilmu muamalah, benda itu ada dua. Ada namanya malun mutaqawwamun, artinya benda berharga. Ada malun ghairu mutaqawwamin, benda tidak berharga. Contoh, pasir kalau satu gelas itu disebut mal ghairu mutaqawwam, benda tidak berharga. Artinya pasir satu gelas tidak layak dijual belikan, tidak ada nilai ekonomi, kan begitu? Itu namanya benda tidak berharga. Tapi pasir kalau satu truk itu namanya mal mutaqawwam, benda yang layak dijual belikan, berharga. Paham ya? Itu menurut ilmu muamalah. Manusia fi ahsani taqwim, harga dasar manusia lebih berharga dibanding tin, lebih berharga dibanding zaitun, lebih berharga dibanding bukit, bahkan lebih berharga dibanding sebuah negara sekalipun. Masya Allah. Jadi harga dasar manusia adalah sangat tinggi.
maka orang akan menjadi asfala safilin, tidak merdeka, ketika cita-citanya hanya kepingin dapat makanan atau komoditi ekspor minyak, atau kepingin dapat bisa membeli gunung, atau cita-citanya kepingin punya kekuasaan atau jabatan yang tertinggi. Nah, ketika dunia menjadi cita-citanya, itu namanya orang terbelenggu. Maka bagaimana agar tidak terbelenggu? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman, orang yang menjadikan kekayaannya, kekuasaannya sebagai sarana untuk melaksanakan ajaran Allah. Paham ya? Itu doa ketika istri lagi hamil. Tapi doanya istri untuk anaknya ya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Jadi untuk mendapat generasi pelanjut, itu bisa lewat keluarga sendiri, bisa juga lewat rekrutmen dari orang lain, dari PAUD dan sebagainya. Ini penting ya, standar-standar awal ini ya. Karena saya tidak melihat program surah Ad-Duha sekarang digaungkan sebagai program dasar. Padahal dulu betul-betul awal pesantren ini yang menjadi program utama adalah program surah Ad-Duha. Jadi bagaimana menyelamatkan generasi pelanjut. Seperti itu ya. Ya, yatim. Maka orang yang sebuah perjuangan tetapi mengabaikan anak-anak terlantar, anak-anak yatim, yang itu bisa dijadikan raw input. Apa raw input? Bahan baku ya, bahan baku kader lembaga perjuangan, kok dibiarkan, tidak kita ambilin. Allah mengatakan yukadzibu bidin, dia mendustakan agama, tidak akan menang agama ini kalau tidak memikirkan regenerasi, tidak akan menang. Perjuangan akan punah bersamaan punahnya kita karena tidak mempersiapkan generasi. Luar biasa. Jadi yang pertama adalah mari kita berpikir, siapkan generasi pelanjut yang akan menghandle pekerjaan ke depan. Gitu. Fa ammal yatima fala takhar. Oke. Jadi saya kira sudah jelas ya, pikiran keyatiman kita jangan hanya dilihat dari eksistensi. Oh dia yatim, bapaknya meninggal, oke betul yatim itu. Tapi tidak berarti bahwa yang punya orang tua tidak yatim. Ketika anaknya diterlantarkan, tidak dididik agama, itu lebih dahsyat lagi peyatimannya. Bahkan mungkin kalau kita ajarin agama, orang tuanya malah marah-marah. Ngaji terus, mau sekolah sana kok disuruh ngaji lagi. Malah repot ya. Tapi kita tidak boleh tidak boleh putus asa ya. Tetap harus kita lakukan program dasar. Yang kedua, wa ammas sa'il. Sa'ala yas'alu, meminta. Sa'il adalah orang yang berusaha memenuhi kebutuhan sendiri tapi tidak terpenuhi sehingga dia perlu bantuan orang lain. Itu namanya as-sa'il. Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka pengertian sa'il oleh almarhum Ustadz Abdullah Said menjadi luas. Orang yang bercocok tanam, orang yang bekerja untuk mencari nafkah sementara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak istri, itu yatim, miskin namanya kan? Ya, namanya miskin, sa'il miskin juga. Orang yang tamat kuliah, cari kerja kesana kemari tidak dapat, itu kan sa'il juga, kita harus akomodir. Pemuda yang sudah usianya sore, kesulitan cari istri, yatim juga sa'il juga itu, kita harus nikahkan saja gitu. Begitupun gadis yang kesiangan, tidak ada yang melamar, sa'il juga itu, kan begitu. Jadi as-sa'il adalah siapapun yang memerlukan bantuan untuk kehidupannya, maka kita harus akomodir. Wa amassa ila fala tanar, seperti itu. Nah, sa'il ini adalah potensi terbesar di dunia ini. Potensi terbesar. Sampai Nabi mengatakan begini,
Innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu itu ditolong, diberi rezeki itu lantaran orang lemah, orang miskin. Di Jakarta itu banyak hotel-hotel mewah ya. Coba hotel yang mewah yang harganya satu malam ada yang 10 juta, 2 juta. Coba siapa yang masang batu bata untuk bikin hotel itu? Orang miskin. Siapa yang masang kipas angin, masang lampu? Orang miskin juga. Siapa yang ngecat? Orang miskin juga. Yang kerja itu orang miskin, yang gajinya mungkin sehari tidak sampai 200.000. Tapi begitu sudah selesai jadi hotel, orang yang bikin berbulan-bulan tidak boleh tidur di situ. Bayangkan itu kejamnya dunia ini. Jadi hotel yang mewah juga karya orang miskin. Kita makanan lezat, ada makan nasi, siapa yang nanam kalau bukan orang miskin? Siapa yang menyangin? Miskin juga. Jadi kita pakai pakaian, makanan, bahkan tempat, ini semua adalah rentetan karya orang miskin untuk bisa kita nikmati. Nah, untuk itu maka pekerjaan kedua adalah as-sa'il, orang-orang yang memerlukan bantuan. Kalau kita akomodir, maka dia akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi ini dua kekuatan utama ya, yang harus jadi bidikan ya. Yang pertama, siapkan generasi pelanjut. Yang kedua, akomodasikan semua potensi. Karena tiap orang potensinya beda-beda. Ya. Saya ingat di Gunung Tembak itu almarhum Ustaz Abdullah Said menggambarkan siapapun yang masuk ke Hidayatullah itu adalah apa namanya? Kiriman Tuhan, kiriman Allah. Tugas kita adalah mengakomodir mereka untuk kita ikutkan bersama-sama dalam perjuangan sehingga bersama-sama masuk surga, kan begitu. Kalau yang daftar itu orang buta, kita harus manfaatkan untuk perjuangan. Minimal dia bisa menu tungku kalau masak matanya tidak pedis karena dia buta. Kalau yang daftar orang bisu, bisa kita manfaatkan menjaga rahasia karena dia tidak akan ngomong. Kalau orang lumpuh ya bisa menjaga gudang, nggak lari kemana-mana. Pokoknya yang jelas semua orang ada potensinya. Tugas kita wa amasa ila fala tanha. Jadi potensi harus kita akomodasikan. Insya Allah kalau dua hal ini sudah kita dapatkan, maka kita bisa menyiapkan generasi pelanjut, kita bisa menyiapkan potensi-potensi kekuatan secara instan ya. Nah, yang berikutnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhanmu itu adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Quran fahadis, ceritakan, ajarkan. Ya. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan potensi juga, bukan asail, bukan yatim, tapi kita bisa mendapatkan dari tarbiyah, dari dakwah, kan begitu, untuk mendapatkan orang-orang. Ya. Bayangkan kayak Pak Suharsono itu pemikir HMI, konseptor HMI. Tidak pernah kita ajarkan sistematika wahyu pada Ustadz Suharsono, tapi malah dia jadi instruktur. Setelah memahami konsep sistematika wahyu dibanding konsep lembaga perjuangan HMI yang sementara dia tapaki atau yang lain, akhirnya dia mengatakan, wih ini paling dahsyat, kan begitu. Begitu almarhum Ustadz Fuad Rumi dan sebagainya. Yang penting hadis, ceritakan saja ajaran Allah. Nanti mereka justru akan mungkin lebih hebat dibanding kita. Ya, nah kalau tiga hal ini dilaksanakan, ya, kita mendapat potensi generasi, kita mendapat kekuatan masa, yang berikutnya mungkin kita mendapatkan kekuatan yang tercerahkan. Luar biasa. Sementara ini semua juga tetap harus dicerahkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kalau ini sudah kita dapatkan, Allah mengatakan bagaimana? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Perjalanan ke depan jauh lebih baik dibandingnya sudah berlalu. Berikutnya apa lagi? Wala saufa yu'tika rabbuka
fatardo. Kalau ini kau laksanakan program dasar ini, ke depan kau akan dapatkan sesuatu dari Tuhanmu. Allah akan beri kepada kalian fatardo, di mana kalian pasti puas. Ini dah ya. Jadi untuk mendapatkan alladzina saya kira caranya sangat banyak dalam Quran ya. Baik dengan cara apa tadi? Beristri, beranak gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Coba lihat berkeluarga fungsinya ya. Lagi-lagi kepengin mendapat ini juga. Ya Allah, berikan kepada saya min azwajina pasangan hidup, wa dzurriyyatina keturunan. Pasangan hidup dan keturunan. Azwajina wa dzurriyyatina. Untuk apa? Kan untuk dua hal. Yang pertama qurrata a'yun, yang kedua lil muttaqina imama. Nah, qurrata a'yun, ketenangan batin. Itu kalau kita lihat puskesmas, laki-laki itu disimbolkan dengan arus negatif, perempuan itu dengan arus positif. Kalau dua arus dipertemukan dalam sebuah institusi akan menghasilkan qurrata a'yun. Ini dua arus positif negatif dipertemukan dalam lembaga yang bernama mic, suaraku yang kecil menjadi besar, itu qurrata a'yun. Ada dua arus dipertemukan dalam lembaga yang bernama kipas angin, maka yang panas menjadi sejuk. Ada dua arus dipertemukan dalam lembaga yang bernama lampu, yang gelap menjadi terang. Tapi kalau dua arus, apalagi tegangan tinggi, ketemu tanpa institusi, namanya hubungan arus pendek, tidak menghasilkan qurrata a'yun, bahkan bisa membakar. Apa namanya? Konslet ya? Begitu. Di Jogja, kalau ada seorang mahasiswa kos bersama mahasiswi satu kamar tanpa ikatan pernikahan, sepakat orang Jogja menyebutnya sebagai kumpul kebo. Jadi dia bukan mahasiswa tapi kerbo jantan. Dia bukan mahasiswi tapi kerbo betina. Kalau punya anak namanya gudel. Itu ndak qurrata a'yun. Jadi persyaratan qurrata a'yun adalah dipertemukan dalam sebuah institusi pernikahan. Meskipun pernikahan lewat KUA untuk umat Islam atau catatan sipil atau hukum adat, yang penting diakui oleh masyarakat sekitar, itu akan menghasilkan qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun sifatnya masih universal, masih umum, berlaku untuk semuanya. Nah, qurrata a'yun ada tiga. Qurrata a'yun ada tiga. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Sakinah, kata Ustadz Soleh Hasim, dia mengibaratkan sikin, sakinah, sikin. Sikin artinya pisau ya. Kalau kita motong ayam pakai pisau, setelah dipotong ayam akan menggelepar-gelepar. Setelah itu diam. Jadi sakinah adalah diam setelah menggelepar-gelepar. Begitu. Jadi sebelum punya istri, punya suami, maka dia menggelepar-gelepar ke sana kemari cari. Tapi setelah dapat, tenang di kamar terus. Nggak menggelepar lagi. Belum? Ada yang belum sakinah ya? Masih menggelepar-gelepar. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu nuansanya semangat. Wadda kasiru min ahli kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kufaron. Orang-orang ahli kitab semangat sekali kalau berhasil membalikkan kamu setelah iman menjadi kafir. Jadi ada semangat. Jadi kalau begitu sudah punya pasangan hidup, ada semangat ya, pokoknya punya anak semangat segera. Terus yang terakhir adalah rohmah. Rohmah itu semangatnya udah berkurang, yang cenderung nuansanya kasih sayang. Mungkin sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, barangkali semangatnya udah kurang. Tapi kasih sayang semakin kuat. Nah itu qurrata a'yun yang berlaku umum juga.
Ya saling kasih minyak kayu putih lah, dan minyak tawon bergantian. Ya tapi yang ada rahmah ya, kasih sayang luar biasa. Nah, kami bilang lagi, kurotayun berlaku umum. Bahkan hewan-hewan juga kurotayun. Pak Sujadi, teman saya itu, di Gunung Tembak, dia cerita, pelihara angsa. Ketika induk angsa lagi mengerami telurnya, maka suami angsa duduk setia di depannya, nungguin istri yang lagi mengerami itu. Tiba-tiba datang tamu. Pak, saya pinjam pejantan angsanya. Aku punya angsa kok betina semua. Lalu dipinjam itu apa namanya? Pejantan angsa yang lagi nungguin istrinya. Tahu apa akibatnya? Dia kaget akibatnya. Ternyata telur yang dierami tidak satu pun yang menetas. Padahal biasanya ketika ditungguin suaminya menetas dengan baik. Rupanya induk angsa sakit hati karena ditinggal kawin lagi. Nah, angsa juga ada kurotayun ternyata. Ya, yeah. Kami bilang lagi, kalau ini adalah pemberian Allah umum untuk semuanya, baik manusia ataupun hewan, lalu nilai dari rumah tangga pernikahan adalah waj'alna lil muttaqina imama. Pernikahan akan bernilai ketika dalam pernikahan itu merintis terbangunnya kepemimpinan orang yang bertakwa. Artinya alladzina ini bukan kumpulan orang sebarang, tapi adalah kumpulan orang yang terbangun dalam sebuah kepemimpinan, dan mereka adalah orang bertakwa. Ini yang akan kita cari ya, kita upayakan. Upaya paling paling utamalah dalam perjuangan ini adalah bagaimana merekrut orang agar terbangun dalam sebuah kepemimpinan ketakwaan. Nah gitu ya. Di alladzina bukan orang berkumpul, tapi orang dalam sebuah kepemimpinan. Baik. Atau kalau kita merujuk surah Ibrahim, ya. Tadi aku cerita surah Ibrahim tidak selesai di ibu-ibu. Ada satu hal yang mungkin bisa kita lihat di situ, mirip dengan pola kita. Robbana ini surah Ibrahim ayat ke-37 ya. Robbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Jadi alladzina ini ya terdiri dari, katakanlah ini sesungguhnya saya Nabi Ibrahim, atau leader yang visioner, leader yang punya visi, karena visinya jelas membangun Baladan Aminan. Yang kedua askantu, menempatkan. Leader ini punya keberanian moral untuk memberikan penugasan. Min dzurriyyati, dari keturunanku. Di sini ada kader yang siap ditugaskan. Berikutnya biwadin, ada lokasi tempat tugas, meskipun lokasinya tidak ada tanaman-tanaman sama sekali. Ini alladzina sampai kepada tingkat seperti ini. Jadi kalau kita lihat lembaga perjuangan di dunia ini, insya Allah yang memenuhi unsur ini salah satunya adalah hidayatullah. Ada imam yang visioner, ada kader yang patuh, ada penugasan, ada tempat tugas. Biasanya kalau ngajar Islam tidak pikirkan begini, yang penting dia punya ilmu, aku ngajar begitu aja, terserah mau hidup di mana. Tapi seharusnya membuat sebuah peradaban mesti ada unsur ini. Ada leader, ada kader, ada penugasan, ada tempat tugas. Bahkan almarhum Ustadz Abdullah Said menggambarkan idealnya hidayatullah adalah seperti sarang burung. Kan begitu? Apa kerja burung di sarang? Regenerasi, kaderisasi.
Burung di sarang kan nggak tidur saja kan, bertelur juga, menetaskan juga. Setelah itu dia siapkan kader, setelah jadi anak burung udah mandiri dilepas, nanti anak burung bikin sarang seperti induknya kan begitu. Nah kalau kita seperti itu kan, ya insya Allah kalau tiap alumni bikin sarang semua, bikin pesantren kayak begini semua, ya yakin dalam beberapa tahun ke depan rasanya Indonesia sudah terkepung oleh hidayatullah. Tidak harus di tempat yang ramai, bisa juga di pulau-pulau kosong masih banyak itu. Kuasai semua aja. Loh iya, Ibrahim kan di pulau kosong, tempat kosong, tidak ada apa-apanya. Tidak ada air, tidak ada apalagi kulihat banyak pulau masih. Masya Allah ya. Bisa dipahami ya, yang pertama nih ya. Kerja pertama yang sangat paling mulia, kerja paling mulia adalah menyelamatkan manusia agar terikat dalam sebuah apa tadi? Kepemimpinan untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahaya sekali bisa roboh. Bahaya. Di sana ke sana ya. Iya. Iya ya, maju. Aman, Sat. Aman ya. Bikin kacau aja kamu. Oke, pekerjaan kedua. Upaya kedua, immakan nahum fil ardi, mencari lokasi. Ini pekerjaan strategis kedua. Setelah dapat orang, ya, yang kedua adalah program mencari markas, lokasi. Atau barangkali filosofinya begini. Ketika lokasi itu dikuasai oleh Hizbus Syaiton, katakanlah Fir'aun menguasai kan begitu, Namrud menguasai, maka tugas kita adalah kembalikan bumi itu kepada pemilik bumi. Jangan dibiarkan dia dikuasai oleh setan, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat Ustadz Abdullah Said betul-betul dia membebaskan lokasi bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Begitu beliau meninggal, ya sudah lokasi tetap untuk perjuangan kan begitu. Jadi bagaimana agar lokasi yang merupakan milik Allah di atas bumi Allah harus diterapkan ajaran Allah. Itu namanya kita membebaskan lokasi dari setan menuju Tuhan. Mungkin begitu apa filosofinya ya. Sehingga kita kadang dibikin kaget oleh Ustadz Abdullah Said, udah banyak tanah belum dikerja kok, beli lagi, ambil lagi. Wah ternyata memang harus begitu ya. Karena ke depan kita juga punya anak banyak. Kalau kita tidak siapkan lokasi, kasihan anak-anak kita. Ya, jadi tugas kita alladzina tuh mengajarkan agama terus-menerus. Yakinkan bahwa kita semua adalah pejuang untuk membebaskan tanah-tanah dari cengkeraman orang-orang kafir dan cengkeraman setan. Kita kembalikan lagi kepada pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nah, lokasi ini bisa dengan mencari di luar. Kayak Ibrahim di tempatnya Namrud tidak dapat lokasi, akhirnya dia cari di luar meskipun tidak ada orangnya. Nabi Muhammad di Mekah tidak dapat lokasi, dia harus pindah untuk mendapat lokasi di tempat lain. Tapi kalau di tempat itu orang-orangnya mau menerima, ya sudah tidak usah pindah. Nabi Yusuf misalnya kan, di lokasinya pimpinan Mesir, ternyata rajanya juga mau menerima, ya sudah di situ aja, kan begitu. Karena umatnya menerima. Jadi silakan aja bikin lokasi bagaimanapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Andai kata kita semua nanti disebar ke area baru, lalu cari tanah wakaf, lokasi dapat semua, insya Allah nanti ke depan anak cucu kita tinggal meneruskan. Tapi kalau ngumpul di sini semuanya, tidak jalan kemana-mana ya, akhirnya jadi sempit. Karena tidak ada upaya untuk mencari lokasi, hanya mengandalkan lokasi yang telah diupayakan oleh generasi terdahulu. Ya, insya Allah. Yang berikutnya aqomus sholah, ini penting.
pekerjaan utama di lokasi itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini harus jadi pekerjaan utama. Aqomus sholah. Jadi sholat jamaah Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, pekerjaan pertama adalah bangun masjid, ajak orang sholat jamaah, yang tidak mau jamaah diancam mau dibakar rumahnya. Artinya apa? Aqomu itu bukan sendirian, dia jamaah banyak. Sholat jamaah itu bukan semata-mata kesadaran individu, tapi diakomodir sebagai tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan yang pertama adalah mengajak warga untuk sholat jamaah. Nanti kalau kita belajar maqasidus syariah, maka yang pertama adalah hifdzuddin. Bagaimana kita jaga itu kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua disuruh untuk mendidik anaknya sholat ketika umur 7 tahun. Sampai umur 10 tahun tidak sholat harus dipukul. Artinya apa? Sholat adalah tugas pokok kepemimpinan, ya, bukan semata kesadaran individu. Yang berikutnya, atawuz zakat, tumbuhkan jiwa, sikap mental memberi. Allah dalam Quran tidak melihat nominal benda yang diberikan, tapi lebih kepada sikap mental ketika memberi. Ya, misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat berapa itu? 9 ke 10? Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, coba lihat. Aku lupa ayat 9 atau 10. Ya. Lihat ayat itu ya. Jadi dalam riwayat ketika Rasul mimpin sholat Isya, setelah sholat Rasul menghadap kepada makmum, ada seorang yang baru kelihatan sholat jamaah. Ketika ditanya, memang dia baru tiba dari Mekah, muhajir. Rasul gembira, akhirnya si muhajir ini dibawa pulang ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu namanya apa? Al-Hujurat, kamar ya. Ada kamarnya Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Ternyata seluruh istri Rasulullah tidak satupun yang punya makan malam waktu itu. Bayangkan kepala negara tidak punya makan malam. Akhirnya si muhajir itu dibawa kembali ke masjid lalu dilelang. Siapa yang mau menerima tamu Allah belum makan malam? Saya, wahai Rasul. Ternyata yang memenangkan lelang itu adalah orang yang sangat miskin juga ternyata. Dibawa pulang, tanya pada istri untuk makan malam, ternyata tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ada hanya bubur sedikit untuk persiapan bayi kita yang kalau malam kadang bangun. Akhirnya kan enggak apa-apa, bubur sedikit, dimatikan lampunya, mohon maaf Pak, kita makan gelap-gelap ya. Katakanlah 2 tempat makan piring ya, 1 kosong untuk dirinya, 2 ada bubur sedikit untuk tamu. Gelap, enggak tahu. Waktu itu memang Thomas Alva Edison belum lahir ya, belum ada listrik ya. Jadi seolah-olah tuan rumah ikut makan, padahal tidak ada makanan. Ringkas cerita, ketika usai mereka istirahat, pagi hari ketemu dengan Nabi di masjid, Nabi tersenyum karena perilaku 2 sahabat tadi menjadi asbabun nuzul surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-10. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, ya, tumbuh rasa persaudaraan, mencintai kepada orang yang hijrah. Ya, jadi yang dilihat ini apa? Rasa cinta. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Dia tidak mendapat hajat
terhadap apa yang telah diberikan, begitu tulus dalam memberi. Wa yu'siruna ala anfusihim. Dia lebih mengutamakan sahabat muhajir dibanding diri dan keluarganya. Walau kana bihim khososoh, meskipun keluarganya juga sangat memerlukan. Wa mayyuqashuha nafsihi, siapa yang terjaga bisa mengendalikan rasa bakhilnya, faulaika humul muflihun. Jadi untuk muflihun yang dilihat itu bukan apa yang diberikan, tetapi sikap mental ketika memberi. Yang pertama sikap mental iman, dia memberi karena yakin iman pada Allah. Yang kedua yuhibbun, rasa cinta. Misalnya ada dua orang, siapa namanya dek? Hah? Edi. Edi. Ah, beliau? Idun. Dinul. Dinul. Edi sama Dinul. Dinul. Nah, katakanlah Edi sama Dinul itu sekolah atau nyantri selama 6 tahun satu kamar. Ya, kan tumbuh rasa persaudaraan. Setelah tamat berpisah sampai 20 tahun baru ketemu. Ih, ini Dinul teman saya ini. Maka si Edi ambil majalah, dilinting sampai keras, lalu lewat di belakang si Dinul dipukul tengkuknya. Wah, kan sakit. Siapa yang mukul? Tapi begitu lihat, ih kamu sekalinya. Biar dipukul pun enak karena ada persaudaraan. Paham ya? Jadi cinta itu menyebabkan tai kucing terasa coklat. Begitu ya. Jadi yang dilihat di sikap mental. Kalau sikap mental walaupun dikasih apa tadi sedikit, dia akan bahagia sekali karena memang ada sikap saling menyayangi. Tapi kalau tidak ada sikap saling menyayangi, bahkan membenci, dikasih banyak pun juga tidak selera makan. Makan sudah kamu itu, kelaparan kan? Malah sakit hati ya. Jadi Allah melihat pada diri kita dalam satu lembaga perjuangan adalah yuhibun, saling mencintai. Ya, wala yajiduna fi sudurihim haja, memberi tanpa tendensi. Yusiruna mengutamakan. Insyaallah kalau ini dilakukan akan muflihun. Nah, berikutnya setelah mendapatkan hal ini, yang berikutnya adalah amaru bil ma'ruf nahawanil munkar. Betul-betul masyarakat itu terpimpin, bisa disuruh, bisa dicegah. Jadi ada kepatuhan, ada ketaatan. Kepatuhan ketaatan dilandasi dengan sikap saling mencintai. Luar biasa, indah sekali. Itulah yang disebut dengan jamaah ya. Bapak-bapak bisa membedakan antara jamaah dan kumpul-kumpul? Sholat jamaah, sholat kumpul-kumpul. Nah, bedanya ya, kumpul-kumpul dan jamaah, kalau jamaah itu satu jiwa, kumpul-kumpul satu raga, tapi jiwanya berhamburan. Jadi kami ambil contoh begini ya. Misalnya ada bis besar jurusan Palembang, Papua. Nah, dalam bis ini isinya 60 orang. 60 orang bukan orang berjamaah, tapi orang berkumpul satu bis. Tapi niatnya, keinginannya beda-beda. Kalau diantara 40 orang ada 4 orang saja yang berjamaah, katakanlah jamaah perampok misalnya, duduknya berjauhan, ada yang di belakang sopir, pinggir pintu, di tengah, di belakang. Maka ketika bis meluncur di tengah hutan di kegelapan malam dengan sayup-sayup lagu pengantar tidur itu, 4 orang beraksi, berdiri semua, ada yang bawa celurit, bawa parang, lalu orang yang di tengah kuat suaranya, dia berkata, semua penumpang diam di tempat, jangan ada yang bergerak. Maka yang ngantuk pun menjadi kaget kan, dia bergerak. Begitu bergerak langsung ditusuk dengan badik. Ku bilang jangan bergerak.
muncrat dia. Ayo, siapa lagi yang mau bergerak? Akhirnya 56 orang ketakutan semua. Dan orang yang banyak itu dikuasai oleh 4 orang. Mereka tidak ada yang berani bergerak. Dalam kondisi ketakutan begitu, masing-masing mulai merampok. Nih, ku tarik anting-anting dengan telingamu. Ambil juga kalungnya. Ini ada ATM, berapa nomor PIN-nya? Cepat. Kalau tidak ku tusuk tadi itu. Jadi semua diambil. Setelah itu dia bilang, sopir berhenti. Kalau tidak kamu kubunuh sekalian. Berhenti dia turun. 4 orang yang bersatu mengalahkan 56 orang meskipun berkumpul tapi sendiri-sendiri. Bisa dibedakan ya makna jamaah sama berkumpul ya. Nah, kita sejak kecil, sejak keluarga berdoa kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Kita kepingin menjadi orang bertakwa tapi berada dalam sebuah kepemimpinan. Itu keinginan kita. Ya. Sehingga nanti kita mudah diatur. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ini, insya Allah masyarakat yang seperti ini saling mencintai, kepatuhan, apa segala macam, inilah orang yang hakikatnya menolong Allah seperti ini. Inilah orang yang urusannya akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bukan cerita, karena apa? Karena ini juga sementara kita tapaki. Apa yang kita lakukan adalah seperti ini. Kami hanya mengulang-ulang saja biar kita tidak lupa. Baik, mungkin ini aja ya. Saya kira cukup, aku capek juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.